Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya waqtul muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah telah memberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, ilmu, dan kesehatan, dan lain sebagainya. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa dan tak bosan-bosan, marilah kita sanjungkan ke ruh junjungan alam, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau telah berjuang mati-matian untuk menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah hadis Ibu Siti Ardianti MTH, dan yang saya sayangi serta saya banggakan teman-teman PAI 3 seperjuangan dan seiman. Di kesempatan kali ini, saya Anissa Oktaviana akan berceramah dengan judul Menumbuhkan Rasa Malu Sesuai dengan Proporsinya. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu malu? Malu ialah menahan diri dari perbuatan buruk dan merasa menyesal jika melakukan perbuatan yang tercela atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Malu juga sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Nah, kita sebagai umat muslim sudah seharusnya dan sudah sewajarnya menjaga rasa malu kita. Nah, teman-teman tahu kan kalau rasa malu ini ada bermacam-macam. Ada yang dia malu-malu kucing, ada yang malu-maluin, dan ada juga yang malu tapi mau loh. Nah, bukan itu ya pembahasan kali ini. Pembahasan kali ini yaitu meliputi malu terhadap diri. Contohnya seperti malu akan berbuat maksiat. Nah, di dalam diri muslim atau muslimah harus ditanamkan rasa malu ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perbuatan atau perlakuan maksiat tersebut. Contohnya seperti apa? Jika pada diri laki-laki bisa nih seperti narkoba. Narkoba ini berbahaya, maka dari itu jangan sekali-kali mendekatinya. Bahwasannya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam suatu hadis Arba'in ke-20 yang berbunyi, An Abi Mas'udin Uqbata bin Amri al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahu Bukhari. Yang artinya, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka. Hadis riwayat Bukhari. Nah teman-teman, ternyata dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat isi kandungan yang mengajarkan kita akan rasa malu. Malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara kepada kebaikan. Siapa yang banyak malunya, lebih banyak kebaikannya. Dan siapa yang sedikit rasa malunya, maka sedikit pula kebaikannya. Rasa malu merupakan perilaku dan dapat dibentuk. Maka setiap orang yang memiliki tanggung jawab hendaknya memperhatikan bimbingan terhadap mereka yang menjadi tanggung jawabnya. Rasa malu juga merupakan cabang dari iman yang wajib diwujudkan. Oleh karena itu, dalam melakukan kebaikan tidak semestinya kita merasa malu. Tidak ada
menjaga rasa malu dalam mengajarkan hubungan-hubungan dalam hukum-hukum agama serta menuntut ilmu dan kebenaran. Ternyata ada beberapa hal yang harus dipertahankan dalam rasa malu. Yang pertama, malu bertindak kejahatan. Contohnya seperti berjudi, berkelahi, membunuh, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu malu karena merasa lemah. Kita dapat mengibaratkannya seperti malaikat. Malaikat rela berkorban dan rela beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih dari pagi sampai malam. Yang ketiga, malu karena penghormatan. Yang keempat, malu karena segan. Yang kelima, malu karena dirinya sendiri. Yang kelima ini sangat kuat teman-teman. Kenapa? Karena jika seseorang tersebut sudah merasa dirinya malu akan berbuat kejahatan, maka ia akan menghindari perbuatan tersebut. Nah, perbuatan seperti itu harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, teman-teman harus tahu bahwa ada hikmah dan manfaat dari perbuatan malu. Yang pertama yaitu orang yang malu senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang malu juga dapat menghindari dirinya dari segala perbuatan keji, mungkar, kemaksiatan, dan sombong. Serta orang yang malu juga dapat berlaku baik, sopan santun, dan senantiasa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim yang tinggal di zaman akhir ini, sudah sepatutnya kita meningkatkan rasa malu kita. Karena hanya dengan malu kita dapat meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, dengan malu kita dapat menghindari perbuatan keji, maksiat, dan lain sebagainya. Pesan dari saya, kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya menjaga rasa malu, dan kita sebagai mahasiswa harus menjunjung tinggi rasa malu tersebut, tetapi tidak dengan hal kebaikan. Karena jika kita melakukan kebaikan, tidak ada kata malu jika itu dalam arti kebaikan. Sudah sepatutnya kita membela kebaikan dan kebenaran, karena tidak ada yang lebih baik dari kebenaran, kebaikan, dan kejujuran. Dengan rasa malu, kita dapat mengetahui kualitas iman seseorang. Apakah iman tersebut tinggi atau rendah? Walaupun iman seseorang hanya bisa dinilai hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim harus senantiasa menjaga rasa malu kita agar terhindar dari segala perbuatan buruk, keji, mungkar, dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabil akhir, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah telah memberikan mobil Fuso yang besar datang dari dua arah.